Oke, ini saya mau bantu, ada yang request bahas soal. Jadi kalau teman-teman yang mau minta bahas soal ya, bisa nanti di Instagram Wasril Tanjung ya. Wasril Tanjung. Ya, kalau sempat saya bikin, kalau tidak sempat jangan didesak-desak ya. Saya juga banyak kerjaan. Nah, sekarang kita lihat ini soalnya. Ada dua buah gambar. Ada satu gambar ya, dimana gambar ini, yang ini nanti akan turun ke bawah, ini nanti akan naik ke atas ya. Ini massa benda yang ini 6 kg, sedangkan massa benda yang ini 2 kg. Nah, kemudian massa katrol diabaikan. Oke. Koefisien gesek antara bidang miring dan benda satu adalah 0,5. Oh, berarti ini nilai mu-nya ya, 0,5. Kemudian maka nilai tegangan tali pada sistem tersebut adalah, nah, nilai T-nya di sini ya. T yang ini berapa? Baik, cara mengerjakan soal ini adalah kita harus analisis dulu satu persatu gambarnya. Pertama, kita lihat dulu gambar yang satu. Nah, kita lihat gambar satu, kita bikin seperti ini. Jadi gambar yang dua tidak usah kita bikin dulu. Nah, gini ya. Kita analisis ketika ini T, nah maka gaya-gaya yang bekerja yang sebenarnya ada tapi tidak dibikin di gambar itu adalah, pertama gaya normal, kemudian ini gaya berat W, kemudian karena ada koefisien gesek berarti otomatis ada gaya geseknya FG. Nah, gitu. Nah, lalu ini di sini juga ada sudut nih 53 derajat. Nah, maka kita bikin dulu rumus-rumusnya sigma F. Yang X itu artinya yang searah dengan gerak benda. Gaya apa saja di sana, kita bikin rumusnya sigma Fx sama dengan M dikali A. Kenapa bukan Fx sama dengan 0? Karena dia bergerak ini. Karena bergerak maka M dikali A. Nah, lalu kita masukkan angka-angkanya. Yang positif itu adalah yang arahnya sesuai ke arah gerak benda, positif T ya. Lalu dikurang, nah ini arah ke benda, nah ini kurang, berarti dikurang FG gitu ya. Nah, kemudian apakah ada lagi? Ada, yaitu W, dimana W ini dia terbagi atas 2, 1, 2 yang disumbu X ya, disumbu X yang ini berarti kita gunakan W cos theta, W sin theta maksudnya ya, W sin theta yang searah dengan garis normal ini W cos theta. Nah, karena dia sumbu X maka kita gunakan W sin theta, dan arahnya ke kiri kan, tidak searah dengan arah gerak benda, maka kita bikin W dikali sin theta. Ada lagi yang searah sumbu X? Nggak ada ya, maka sama dengan M dikali A. Nah, M nya tentunya M yang ini ya, M1 berarti ya, M1. Maka kita bikin seperti ini, T sama dengan T dikurang Fg. Nah, Fg itu rumusnya adalah mu dikali N. Nah, mu nya sudah ada, N nya itu berapa? N itu adalah, nah ini ya, N itu ini dia, N kalau kita bikin sini, Y itu dia tidak bergerak ya, yang bergerak itu kan hanya searah sumbu X saja, ke kiri ke kanan, atas bawah kan nggak ada bergerak dia, makanya sigma F itu sama dengan 0. Nah, yang positif adalah N, yang negatif adalah W cos theta. Nah, sama dengan 0. Jadi kalau kita pindah ruas menjadi N sama dengan W cos theta. Nah, nilai N ini kita gunakan di sini. Jadi kita masukkan angkanya 0,5 dikali W cos theta. W nya kita ganti saja, W itu rumusnya kan M dikali G ya. Nah, kita masukkan angkanya, M nya berapa nilainya? 2 ya, 2 dikali G nya, G kita anggap nilainya 10 ya, 10 meter per second kuadrat, kita anggap seperti itu, maka 20. Nah, dikalikan dengan cos theta. Cos theta itu cos, nah ini kan sudutnya nih, kita cek saja cos theta, cos 53 itu berapa, dan sin juga perlu nih karena nanti kita akan masukkan ke sini ya, sin 53 itu berapa. Nah, kita gunakan dulu kalkulator ya. Nah, saya nggak hafal saya.
Nah, ini saya sudah nyari sin 53 ini nih 0,79863551. Kita apa namanya? Bulatkan saja menjadi 0,8 ya. Jadi 0,8, sedangkan cos 53 oh, cos 53 0,6. Nah, kita bikin sini 0,6. Baik, selanjutnya kita masukkan angka-angka aja. Jadi ini W sudah dapat 20 ya, kita kalikan dengan cos. Jadi 20 dikali 0,6. Hasilnya adalah 12 ya. Nah, lalu 12 dikali 0,5 adalah 6. Nah, maka kita masukkan di sini 6 ya. Dikurang W. W sudah dapat ya. Ini dia 20 ya, ini dia 20 W. 20 dikali sin theta berapa? Sin 53 0,8 ya, 0,8 dikurang sama dengan MA. M-nya berapa? 1 ya, 2 ya. 2. A-nya berapa? Nah, A-nya belum diketahui nih. Jadi kita bikin A-nya saja dulu. Nah, lalu setelah ini kita ubah, kita bisa kurangin dulu boleh nih. T dikurang 6 dikurang 20 dikali ini adalah 16 ya. 16 2A. Nah, T dikurang 10 min 10 ya. 6 dikurang 16 min 10. Berarti min 10. Sama dengan 2A atau T sama dengan T ditambah 10 sama dengan 2A. Atau kalau T saja berarti 2A dikurang 10. Nah, ini persamaan pertama. Nah, apa gunanya persamaan pertama dan kedua? Nanti kita akan tahu ya. Baik, sekarang kita akan lihat lagi. Nah, jadi kalau menganalisis gambar itu sampai ujungnya adalah endingnya adalah T sama dengan. Nah, ya. Baik, selanjutnya kita lihat lagi gambar yang kedua, yaitu gambar yang ini. Nah, jadi tidak perlu kita gambar yang pertama tidak perlu lagi. Nah, kalau dari gambar yang ada kan hanya ini ya, hanya seperti ini saja. Sebenarnya ini ada T dan sebenarnya ini juga ada gaya berat. Nah, jadi kita bikin di sini sigma fx ya, karena searah dengan, meskipun dia y terserah sih, tapi sebaiknya kita gunakan x saja karena dia searah arah benda geraknya gimana ya. Nah, kita bikin m dikali a. Nah, lalu kita masukkan yang positif itu adalah yang arahnya sesuai dengan arah benda, w dikurang t sama dengan m yang 2 ya dikali a. Nah, lalu kita masukkan sampai endingnya adalah t sama dengan. Nah, berarti biar mudah kita gini saja, w yang ini pindah ruas jadi min m2 dikali a sama dengan t. Nah, kalau mau lebih naik angkanya lagi, kita kalau angka-angkanya kita ganti saja. W itu rumusnya adalah m dikali g, berarti m yang ini adalah 6 kilo, g nya sama dengan 10, berarti 60. Nah, 60 Newton kita masukkan ke sana. 60 dikurang m2 nya berapa? M2 nya 6A. 6A sama dengan T. Nah, itu udah dapat nih ya. Ini persamaan kedua. Nah, lalu diapakan lagi? Nah, caranya kita samakan. Jadi perlu diketahui T di sini, T yang di sini itu sama dengan T di sini. Maka kita bisa ginikan, T1 itu sama dengan T2. T benda pertama sama dengan T benda yang kedua. Maka kita ganti ini T1, ini T2. Bendanya ya. Nah, kita samakan, jadi kita ganti T1 kan nilainya ini nih. 2A dikurang 10. T2 nilainya ini nih. 60 dikurang 6A gitu ya. Nah, sekarang yang sesama A kita pindah posisi jadi di sebelah sini semua. Jadi 2A ditambah 6A menjadi 60 ditambah 10 gitu ya. Kemudian 8A sama dengan 70. A sama dengan 70 dibagi 8. Berapa 70 bagi 8? Nah, biar tidak sulit kita pakai kalkulator aja ya. 70 dibagi 8. 8,75. Nah, berarti nilai percepatannya 8,75.
Lalu pertanyaannya adalah berapakah nilai tegangan tali? Nah, nilai tegangan tali ini ada dua rumusnya. Boleh gunakan rumus yang ini, boleh gunakan rumus yang ini. Nanti hasilnya sama. Mau menggunakan yang mana? Bebas nih. Ya, kita gunakan yang ini aja deh ya. Jadi, kita gunakan rumus ini, kita masukkan saja angkanya. Jadinya 2, A-nya sudah dapat nih, 8,75 ya. 8,75 dikurang 10. Nah, berapa itu? 2 kali 8,75. Ini kali 2. Oh. 8,75 dikali 2. 17,5. 17,5. 17,5 dikurang 10 sama dengan 7,5. Nah, ini jawabannya, 7,5 Newton. Nah, coba kita gunakan rumus yang ini. T2 sama dengan 60 dikurang 6A. 60 dikurang 6 dikali 8,75. Berapa? 6 dikali 8,75. 6 dikali 8,75. 52,5. 52,5 60 ya, 60 dikurang 52,5 sama dengan 7,5 juga. 7,5 juga. Nah, sama kan satu jawabannya. Nah, kita lihat di sini jawabannya ini nggak ada yang sesuai nih. Ya. Tapi yang mendekati ini antara D dan E. Tapi saran saya, kalian yang tadi request soal ini dikasih saja cara pengerjaan ini kepada guru kalian. Bisa jadi jawabannya yang salah. Atau karena kita menggunakan G-nya 10 ya, mungkin di soal hanya menggunakan 5,8. Atau sin 53-nya kan tadi kan banyak tuh, 0,61 bla 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 sekiannya, nah, itu dimasukkan betul. Nah, ini juga 0,8 berapa tadi. Nah, sehingga membuat angkanya beda. Bisa jadi seperti itu, tapi caranya adalah seperti ini. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada mau request soal, silahkan kirim di Instagram Wasil Tanjung. Baik, terima kasih.